lain. Jadi contohnya ada pain point di rumah sakit, ya. Pain point di rumah sakit itu adalah dulu saya kalau mau berobat rawat jalan, kita bisa cuti setengah hari, bener nggak? Kita jam 8 ke rumah sakit, ngantri, paling jam 10 selesai. Itu ya, ya. Kalau sekarang nggak bisa. Minimal rata-rata kita bisa ngabisin waktu di rumah sakit bisa sampai 3-4 jam. Itu pain point, menurut saya. Antri dulu ya, Pak? Antri dulu, antrinya panjang lagi. Nggak cuma dari pendaftaran, kita juga antri dari ketemu dokternya aja nunggu, ya kan? Habis itu mau bayar nih, lu punya duit loh. Punya duit aja nunggu loh, bayangin aja loh. Kita nggak bisa bilang kalau gue punya duit nih, nggak bisa. Itu juga nunggu gitu loh. Selesai itu obatnya pun harus nunggu. Jadi itu pain point dan mengarah ke suatu momen ketika saya mengantar ayah saya untuk berobat. Nah, jadi ketika berobat, ternyata memang nggak mudah untuk berobat di rumah sakit. Jadi itu menghabiskan waktu saya hampir kurang lebih 6-8 jam ya, hanya untuk berobat. Padahal orang tua saya yang cukup umur. Nah, di saat itulah akhirnya kembali keluar kita punya passion untuk bagaimana kita bisa berkontribusi di masyarakat, seperti itu. Sama lah seperti mungkin teman-teman lain ketika Mas Nadiem buat Gojek, dia juga pasti berpikir bagaimana berkontribusi buat masyarakat. Sama halnya dengan kami seperti itu. Jadi itulah reason-nya sebenarnya. Jadi teman-teman di luar sana kalau memang gak gampang ya sepertinya untuk kita mencari sebuah alasan, tapi itu penting. Kita harus mencari sebuah reason bagaimana untuk memulai sesuatu. Itu aja, dan reason itu harus kuat dan ya itu kita bisa jalan seperti itu. Hilya sepertinya offline ya. Halo? Sepertinya offline nih Pak ya. Offline. Ada Pak Okta berarti yang temenin saya nih Pak. Ya. Taruh ini. Ya, jadi itulah Pak Oktav. Jadi itulah alasan dari pertanyaan tadi yang tanya sama Hilya tadi Pak. Jadi ada personal reason Pak Oktav. Jadi gimana akhirnya Konsuldoc juga berdiri seperti itu. Sepertinya ini Mbak Hilya sudah join kembali. Oke. Mungkin saya coba yang bertanya ya Pak ya, boleh ya? Oh, siap. Dengan senang hati Pak Oktav. Oke, siap Pak. Pak Roy, ini kira-kira saat ini siapa saja pengguna dari aplikasi Konsuldoc Pak? Pengguna mungkin ya mostly kebanyakan Konsuldoc saat ini memang digunakan oleh pasien yang berasal dari klinik Pak Oktav. Jadi saat ini di Konsuldoc sudah on board kurang lebih 60-an klinik yang ada di kita. Jadi mereka menggunakan layanan Konsuldoc ini untuk mendigitalisasi layanan mereka, karena saat ini kita tahu kalau klinik masih berjalan dalam bentuk offline dan mereka tidak punya capability untuk melakukan mendigitalisasi layanan mereka. Jadi saat ini mostly traction yang terjadi repeating di dalam aplikasi kami tersebut itu adalah berasal dari pasien-pasien klinik sebenarnya. Dan itulah memang menjadi tujuan kita saat ini dengan Konsuldoc. Jadi bisa dibilang secara bisnis model Konsuldoc itu adalah B2B2C sebenarnya Pak. Jadi kita kita tetap fokus, tapi kita nggak terlalu fokus ke konsumen langsung seperti itu. Jadi bisa
bisa dibilang juga bahwa masing-masing klinik ini fokus pada bisnisnya masing-masing ya Pak ya. Sementara Konsuldok membantu teman-teman dari klinik ini untuk dapat mendigitalkan layanan kesehatan seperti itu ya Pak ya. Betul. Kita lihat kalau klinik itu bukanlah sebuah perusahaan seperti rumah sakit kan Pak Octav, yang syarat modal yang kuat seperti itu. Jadi kami tetap menginginkan bahwa klinik ataupun rumah sakit itu tetap fokus terhadap ekspertis mereka masing-masing. Ekspertis mereka apa Pak? Ekspertis mereka adalah melayani pasien. Ekspertis mereka adalah menyembuhkan pasien, merawat dengan care seperti itu. Teknologi bagi dunia rumah sakit ataupun juga bagi klinik itu selalu menjadi sebuah cost atau biaya buat mereka. Jadi di sini kami hadir sebenarnya untuk membantu mereka, karena di era digitalisasi ini kita sama-sama lihat disruptif sudah mulai terjadi sebenarnya di dunia kesehatan ini sendiri seperti itu. Nah, inilah pendekatan kami kepada user kami adalah lebih ke arah kolaborasi. Jadi bagaimana kita memeluk, menggandeng mereka untuk maju bersama-sama di era digitalisasi ini. Seperti itu. Oke. Baik, menarik. Healthcare ini, jadi mungkin kita sedikit beralih ke kondisi healthcare di Indonesia saat ini. Menurut Pak Roy dan tim Konsuldok, bagaimana kondisi healthcare di Indonesia saat ini, Pak? Terutama dengan menggunakan layanan digital, gitu, atau mobile apps, atau web dan sebagainya. Ini yang cukup menjadi sebuah tantangan baru. Mungkin teman-teman yang punya media sosial sekarang yang sudah terhubung dengan beberapa klinik atau rumah sakit ya, yang menjadi network, itu mungkin sudah mulai sadar bahwa sekarang khususnya di pandemik ini, Pak Octav, mereka sudah mulai aware dengan layanan digital. Kenapa sih bilang begitu? Karena dulu ketika kita mau mencoba mengedukasi market mengenai digitalisasi itu susah Pak. Karena nggak mudah bagi masyarakat untuk mulai konsultasi lewat online. Mereka biasanya kan culture-nya Indonesia ini ketemu nih Pak. Indonesia ini salah satu culture-nya adalah culture sosial. Jadi kalau nggak ketemu maka nggak enak, mereka bilang gitu. Ada juga orang yang ketemu dokter langsung sembuh, padahal dokternya belum ngomong Pak. Jadi ketemu mata aja sama dokter, tetap sembuh gitu. Ada seperti itu. Nah, jadi mengedukasi untuk layanan dokter online itu memang tidak mudah saat itu, sebelumnya. Tapi ketika pandemi terjadi, Pak, blessing on disguise itu tidak hanya membawa sesuatu yang negatif, tapi juga membawa pengaruh yang positif. Contohnya, dulu ketika kita ngobrol sama rumah sakit, sama dokter, sama klinik, mereka selalu bilang, wah susah Pak. Ya, dokter online itu susah Pak, izinnya masih abu-abu dan lain-lain. Tapi sekarang justru dipermudah oleh pemerintah. Karena kenapa? Selama masa pandemi ini masyarakat takut Pak, takut untuk bertemu langsung, takut datang ke rumah sakit, takut datang ke klinik. Mereka khawatir terpapar seperti itu. Mereka karena social distancing mereka menjaga dirinya. Sehingga apa yang terjadi, permintaan akan layanan telemedicine sendiri itu meningkat 8 kali lipat Pak, kurang lebih. Jadi di setiap perusahaan-perusahaan health tech saat ini terjadi kenaikan demand saat ini karena efek ini. Sehingga dari sisi edukasi pun jadi lebih mudah sebenarnya. Seperti itu Pak. Sedangkan kalau apa yang terdampak dalam hal pandemi ini? Yang terdampak adalah incumbent ekosistem Pak. Yang terdampak itu adalah rumah sakit saat ini. Baik. Yang terdampak itu adalah klinik saat ini. Kita lihat klinik banyak yang tutup. Karena kenapa? Tidak ada walk-in. Tidak ada pasien yang datang. Ya kan? Karena mereka menjaga. Sehingga apa? Operasional yang dikelola oleh klinik dan rumah sakit itu nggak murah, Pak. Jadi yang terdampak adalah incumbent. Baik. Walaupun kenaikan transaksi health tech itu tinggi 8 kali lipat saat ini, bahkan ada yang lebih. Tetapi saya menyayangkan sekali kalau incumbent terdisrupt dalam proses saat ini. Yang saya tadinya nggak pernah lihat ada rumah sakit melakukan telemedicine, ada klinik. Tapi sekarang kita sama-sama pasti udah punya Instagram ya.
Coba lihat di Instagram, sudah mulai semuanya melakukan menawarkan layanan mereka secara telemedicine, tapi menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial. Contohnya pakai Instagram, mereka live gitu ya. Contohnya mereka pakai Zoom gitu ya. Atau bisa jadi sebenarnya mereka bisa pakai AI seperti itu. Bisa event. Jadi maksud saya inisiatif mereka pun akhirnya tumbuh, Pak. Karena kenapa? Karena keadaan. Jadi ini menjadi selesaikan lewat online. Sehingga kita masih menjaga kesehatan kita masing-masing. Seperti itu, Pak. Jadi ekosistem saat ini terdampak karena pandemik, betul. Tetapi saya yakin justru keadaan ini akan menumbuhkan sebuah tantangan baru bagi rumah sakit dan klinik untuk mencoba kembali lagi memikirkan mengenai layanan-layanan digital apa yang mereka bisa kembangkan. Seperti itu, Pak Okta. Ya, baik. Terima kasih Pak Roy. Sangat menarik ya untuk ekosistem healthcare di Indonesia. Menyinggung mengenai healthcare application mungkin ya di Indonesia, Pak Roy. Saat ini kan sudah, halo, ya Pak Roy, apa mendengar? Ya, kedengeran, Pak Okta. Oke, Pak Roy, ini kalau saya mungkin lihat dari sisi pengguna ya di sini sudah banyak bermunculan aplikasi healthcare, terutama mobile apps maupun web. Nah, saat ini sudah banyak, mungkin saya tidak menyebut mereknya ya. Menurut Pak Roy, mana tanggapan Pak Roy terhadap ekosistem healthcare application yang ada saat ini, Pak? Oke, kalau dulu ketika Konsuldok berdiri, kami mungkin cuma melihat ada 2 atau 3 merek ya, yang saat itu memang besar, mereka mendapatkan funding yang juga sangat besar. Kami dari sisi Konsuldok sangat happy sebenarnya, Pak. Kenapa? Kalau dengan pandemik yang saat ini, mungkin Pak Oktav bisa lihat pertumbuhan health tech industry itu sangat pesat. Jadi yang tadinya cuma 2 atau 3 pemain, sekarang mungkin udah ada puluhan, Pak. Banyak merek-merek baru keluar karena memang momennya mereka masuk saat ini adalah tepat. Jadi nggak heran kita melihat bahwa tren ini akan terus naik, Pak, sebenarnya. Dengan tren new normal akan muncul pemain-pemain baru, ada yang mencoba untuk mendigitalisasi dunia healthcare. Tapi saya dari dulu selalu mengatakan kepada tim, hadirnya sebuah perusahaan baru itu artinya membantu kita, Pak. Membantu dalam hal apa? Karena ketika mereka hadir di ranah health tech, mereka membantu kita mengedukasi masyarakat. Mereka membantu kita untuk bersama-sama dengan health tech lain yang merangkul masyarakat, mengedukasi dengan cara yang dan kalau kita lihat sekarang pertumbuhan dunia health tech sendiri, perusahaan health tech pun bervariasi, Pak. Jadi ada yang fokusnya di telemedicine, ada yang fokusnya di agregator apotik, ada yang fokusnya di bagian apa, ada yang fokusnya lebih tetap beratkan di webnya, ada yang di apps-nya. Jadi mereka semua mempunyai angle masing-masing. Dan dengan cara ini berarti memperkaya mereka memperkaya knowledge dari masyarakat Indonesia sendiri. Jadi healthcare ekosistem itu besar sekali, Pak Oktav. Kita nggak cuma bicarakan mengenai telemedicine, kita bicarakan rumah sakit, apotik, dokter, lab, asuransi, banyak, Pak, farmasi, supply, distribusi, banyak sekali, Pak. Dan spend per kapita di dunia healthcare di Indonesia so big. Jadi menurut saya, yuk
kita sama-sama, kita kerjakan. Nggak mungkin hanya tersisa satu pemain. Sama seperti industri transportasi, Pak, kalau saya boleh sebut namanya. Tidak cuma Grab, tapi juga ada Gojek. Benar nggak, Pak? Seperti itu. Jadi menurut saya, itu kesempatan yang bagus. Kesempatan yang bagus bagi pemain dunia health tech untuk belajar satu sama lain, Pak. Seperti itu. Iya. Ya, menarik Pak ini. Saya juga setuju untuk banyaknya aplikasi ini bukan menjadi kompetitor ya Pak ya. Jadi namun menjadi simbiosis mutualisme jadinya seperti itu Pak. Setuju, Pak. Pak, kalau lihat kita kan juga nonton film ya. Kita nonton film Avenger nih Pak. Untuk lawan Thanos itu nggak bisa sendirian Pak. Kita butuh tim. Captain America expertise sebagai apa, Thor seperti apa. Demikian pula dengan di dunia healthcare, benar. Ya. Seperti itu. Kalau juga Pak, kalau misalkan kita contohnya kasusnya sedang jualan misalnya, kalau kita hanya di satu lapak itu saja, mungkin pembeli tidak akan datang. Sementara kalau banyak gitu kan pemain yang penjualnya banyak, itu pembeli akan datang ke lokasi tersebut gitu ya Pak ya, mungkin ya analoginya. Setuju Pak, analoginya seperti itu. Jadi itu sebuah analogi yang menurut kita lebih menarik untuk masyarakat. Kita berikan masyarakat pilihan Pak. Baik, ya. Seperti itu. Menarik sekali ini Pak. Oke, sepertinya moderatornya ada gangguan koneksi ya. Ya nggak apa-apa, mungkin sementara saya coba gantikan dulu ya. Sambil kita tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung kepada Pak Roy ya. Pak Roy ini adalah CEO dan juga co-founder dari Konsul. Bisa AI dan juga ada aplikasi internal dari Bisa AI. Jadi mungkin kelihatannya di sini di angka 80 sampai 100 orang, namun di luar ada yang bertanya juga Pak dari Instagram dan lain sebagainya. Mungkin saya coba baca pertanyaannya. Nah, banyak membahas mengenai Konsuldoc ini sendiri Pak, dan juga healthcare, terutama ekosistem ya aplikasi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini mungkin pertanyaan terkait dengan healthcare-nya, lebih ke arah solusinya. Kira-kira solusi apa saja yang biasanya ditawarkan oleh healthcare aplikasi? Jadi misalkan Konsuldoc ada kelebihannya sendiri, aplikasi lain ada kelebihannya sendiri, seperti itu Pak. Aji, kalau saya boleh generalisir sebenarnya Pak Octav, karena kalau kita bicara mengenai solusi, berarti kita bicara mengenai pain point. Dan kalau kita bicara mengenai pain point itu di setiap ekosistem berbeda-beda, Pak Octav. Jadi, rumah sakit sebagai ekosistem healthcare punya pain point sendiri. Klinik punya pain point sendiri. Lalu dari sisi farmasi itu juga punya pain point sendiri. Lab pun punya pain point sendiri. Tapi secara general, kalau saya lihat, banyak dunia health tech itu menawarkan solusi mostly ke arah telemedicine. Itu reasonnya karena apa Pak? Karena secara keseluruhan, secara general, Indonesia itu kekurangan dokter Pak. Jadi jumlah standar kebutuhan dokter kita berbanding sama masyarakat, jumlah populasi kita itu sangat jauh di bawah standar internasional Pak. Jadi makanya kita lihat saat ini di berbagai pelosok-pelosok daerah, kita nggak usah jauh-jauh Pak, kita lihat di puskesmas. Di puskesmas, contohnya di kota terpencil sana, mereka nggak bisa Pak punya spesialis. Di sana cuma ada dokter umum yang harus bisa menyelesaikan semua macam kasus kesehatan. Bayangkan, secara total jumlah dokter kita aja kurang, apalagi kita ngomongin soal spesialisasi Pak. Sangat kurang. Nah pertanyaannya apa sih yang negara sudah lakukan Pak? Negara sudah lakukan banyak loh Pak. Pemerintah sudah lakukan banyak.
mereka melalui Kementerian Kesehatan, mereka memberikan beasiswa dan lain-lain untuk meringankan biaya pendidikan para dokter. Mereka membuka banyak universitas yang mempunyai jurusan kedokteran supaya penerimaan jumlah kedokteran lebih banyak. Makanya kalau di Jogja, kalau kita lihat di Jogja itu sendiri jumlah universitas untuk kedokteran itu sangat banyak, sehingga lulusannya pun banyak sebenarnya. Nah, tetapi tetap jumlah populasi kita juga bertambah sangat cepat. Jadi jumlahnya sampai saat ini belum tercukupi. Nah, oleh sebab itu mungkin kita juga lihat, Pak, pain point yang ada di rumah sakit. Ada 3 dokter anak, tapi lucunya satunya ngantri kayak ular, satunya kosong. Benar nggak, Pak Oktav? Pernah nggak begitu, Pak? Ada 3 dokter, satu ramenya minta ampun, Pak, 2-nya kosong, Pak. Iya. Bener ya gitu. Orang mau loh nunggu 1 jam, 2 jam ke dokter tersebut. Padahal kalau kita tanya sama IDI, Ikatan Dokter Indonesia, nggak ada yang namanya dokter bagus sama dokter jelek. Semua dokter sama, Pak. Betul. Ya itu karena masyarakat kita, Pak. Masyarakat kita pun dalam mencari informasi pun sudah berbeda zaman dulu, Pak, sama zaman sekarang. Kalau dulu kita mencari informasi, kita tanya nih, saya tanya Pak Oktav, dokter anak yang bagus di mana ya, gitu. Saat ini orang semua googling, Pak. Dokter anak bagus Bekasi, keluar tuh semuanya. Bayangkan kalau ada rumah sakit yang nggak aktif secara digital, kelar, Pak. Betul, Pak. Dan lucunya banyak orang yang mau ngantri. Ketika saya melakukan riset sendiri, Pak, saya tanya, banyak yang juga baru pertama kali ke dokter itu, Pak. Saya tanya loh, kenapa, Pak? Itu ada yang kosong loh dokternya, kenapa harus ke dokter A? Jawabannya apa, Pak? Di Google bagus, Pak, reviewnya. Coba itu, Pak. Iya, betul, Pak. Bagus, Pak, reviewnya, Pak. Begini. Coba. Dia rela loh nunggu 1 jam. Bahkan nunggu 2 jam, gitu loh. Nah, berarti ada hal lain nih. Jadi selain dokter kita kurang, cara masyarakat mencari informasi pun berubah. Nah, ini memperparah, Pak, sebenarnya. Karena kenapa? Akhirnya akses ke arah kedokteran menjadi terbatas. Yang rame hanya dokter-dokter yang memang secara digital terekspos. Seperti itu. Tapi yang nggak terekspos, selesai, Pak. Ya kan? Jadi akhirnya pentingnya media digital juga sangat penting di dalam perkembangan bisnis saat ini. Nah, kembali lagi. Jadi itulah kebanyakan kenapa solusi telemedicine sangat menjamur, karena kita mencoba bagaimana caranya memperbanyak jumlah dokter, yaitu dengan cara teknologi, nggak ada cara lain, Pak. Dengan teknologi dengan teknologi kapasitas dokter dari 1 bisa jadi 4, Pak, atau bahkan jadi 5. Nah, itulah yang kita lakukan. Kembali lagi, solusi apa lagi? Ada mungkin teman kita punya teman baik, yaitu Halodoc gitu, dan Halodoc juga teman baik. Mereka juga, Halodoc menawarkan solusi pengantaran obat. Karena kenapa? Itu ada pain point lagi, Pak. Ada pain point di ekosistem apotek. Ternyata nggak gampang cari obat di masyarakat. Mencari obat yang asli, mencari obat yang harganya affordable, harga murah, sama mencari apotek yang terdekat itu juga nggak gampang. Nah, jadi teman-teman pun akhirnya mencoba untuk menyelesaikan atau men-solve pain point tersebut di area tersebut. Jadi itulah, Pak, bervariasi. Mostly kalau kita lihat kebanyakan adalah solusi yang ditawarkan adalah telemedicine, pembelian obat, pengaturan jadwal berobat ke rumah sakit, gitu ya. Seperti itu sih, Pak. Mostly. Okay. Tapi kita nggak tahu, Pak. Kedepannya ada lagi loh pasti. Kita belum ngomongin soal deep tech, ya nggak, Pak? Iya. Deep teknologi, deep tech itu teleradiologi. Oh, itu banyak, Pak. Akan banyak ke depannya fitur-fitur solusi yang akan ditawarkan. Solusi healthcare-nya ya, Pak, ya? Betul, seperti itu.
Ya, menarik sekali Pak Roy ini untuk solusi yang ditawarkan oleh healthcare apps saat ini. Jadi mungkin sekedar sharing, saya juga pernah menggunakan aplikasi Konsuldoc. Ini sangat menarik layanannya. Jadi ketika saya setelah ke rumah sakit, kemudian tidak perlu mengantri. Tadi kan ada pertanyaan mengantri ya. Ini saya rasakan sendiri. Langsung kita pulang gitu. Nanti ketika kita pulang, obatnya udah nyampe gitu. Jadi lebih cepat ya Pak ya, tidak ada waktu. Kemudian juga untuk konsultasi juga mungkin saat ini sebagian orang termasuk saya mungkin agak sulit gitu kan untuk misalnya demam sedikit mau ke rumah sakit gitu kan, SOP-nya agak berat. Nah mungkin lewat aplikasi kita juga bisa merasakan yang sama juga ya Pak ya, ketika kita konsul dengan dokter secara langsung gitu. Ini sudah saya coba aplikasi Konsuldoc. Ini menarik sekali. Kemudian juga janjian juga ya Pak ya sama dokter gitu. Wah ini. Jadi itulah. Jadi kalau di Konsuldoc perbedaannya adalah memang Pak Oktav kita merangkul ekosistem Pak. Jadi yang di dalam aplikasi kami itu banyak sekali klinik yang memang yang tidak mempunyai landasan digital Pak, yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendigitalisasi, kita berkolaborasi. Jadi sehingga dokter-dokter mereka pun tetap bisa melaksanakan konsultasi online seperti itu. Lalu bahkan langsung masuk ke arah appointment atau buat janji itu juga bisa langsung dilakukan lewat aplikasi Konsuldoc. Dan bahkan ya seperti tadi pulangnya pun nanti obatnya bisa diantar pulang seperti itu. Yang nanti kita kerjasama dengan Grab saat ini ya. Jadi untuk pengantaran obat ke rumah pasien. Jadi ibaratnya kalaupun pasien harus datang ke dokter, harus datang ke klinik atau ke rumah sakit, dia nggak perlu antri Pak. Dia cuma datang ketemu dokter and then dia pulang. Segala administrasi bisa diselesaikan sama mereka di apps-nya kita. Seperti itu. Jadi itulah sebuah solusi keseluruhan yang memang saat ini bertahap Konsuldoc kembangkan untuk membantu ekosistem sebenarnya. Seperti itu. Tapi Pak Roy ini saya juga merasakan fitur dari Konsuldoc ini ketika saya di Surabaya Pak. Ketika lagi berkunjung gitu, kemudian ada sesuatu kita ke rumah sakit, kemudian dengan cepat obat kita bisa diantarkan ke tujuan. Kemudian juga konsultasinya juga bisa dengan dokter ya Pak ya. Ini sangat menarik. Iya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan juga nih Pak dari Pak Roy. Ini kalau saya lihat ini ke Jawa Timur Pak, ini terdapat beberapa desa yang lokasinya susah untuk dijangkau karena lokasi yang berada di pelosok dan juga jaringan komunikasi yang masih susah untuk diakses. Nah, kira-kira bagaimana aplikasi Konsuldoc ini dapat dikenal oleh masyarakat di desa tersebut? Mungkin Pak? Oke, ini menarik karena memang kalau kita lihat mostly semua pemain health tech teknologi itu adanya di Jakarta, benar nggak, Pak Oktav? Jadi perkembangan mereka tuh semuanya di Jakarta. Semua kalau kita bisa lihat 5 brand terbesar saat ini semua bermain di Jakarta. Mereka belum menyentuh daerah. Nah, kenapa? Kalau saya lihat, kami kemarin secara inisiatif di bulan Januari kita sudah mulai ngobrol. Kita sudah mulai ngobrol kepada instansi-instansi yang terkait untuk penyebaran layanan lebih fokus justru ke daerah dahulu sebenarnya. Jadi di daerah banyak sekali Pak Rocky Ardiansyah ya. Ini pertanyaannya betul. Karena di daerah atau di desa sesuatu yang paling susah itu adalah network Pak. Karena internet. Jadi kalau internet kita tidak punya, susah yang namanya ruang digitalisasi itu bisa berjalan. Jadi bagaimana caranya kita untuk menjangkau daerah tersebut? Kita nggak bisa sendiri pastinya. Kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, bahkan mungkin pemerintahan yang mungkin bisa berkolaborasi dengan kita. Contohnya, biasa untuk pembukaan jalur
pembukaan jalur network itu biasanya melalui sebuah instansi pemerintah atau BLU pemerintah namanya PT Bakti. Nah, mungkin bisa ke sana seperti itu. Nanti di sana sehingga yang pertama infrastruktur harus tersedia itu adalah network dulu Pak, atau jaringan. Kalau jaringan sudah ada, puji Tuhan semua teknologi bisa di-cover ke daerah. Seperti itu. Ya, menarik ya Pak Roy untuk konektivitas mungkin ya antara konektivitas. Ya, tapi mungkin Pak, kalau tadi Pak Roy sempat menyinggung seputar pengantaran obatnya dan kerjasama dengan salah satu ini Pak ya, perusahaan ojek online ya Pak ya. Betul. Ya. Iya. Nah ini bisa juga ya Pak ya diantar ke daerahnya, misalkan contoh tadi saya sedang di Surabaya. Kemudian diantar misalnya ada kota terdekat di sekitar Surabaya, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Surabaya di sini. Nah ini misalkan diantar ke lokasi atau kota sebelahan, itu juga memungkinkan ya Pak ya? Itu. Kenapa tidak? Jadi secara konseptual Pak, memang ojek online mempunyai coverage yang cukup luas Pak di kota-kota besar Pak. Tetapi secara teknologi kita pun membuka kesempatan sebenarnya kepada pihak-pihak lain untuk berkolaborasi dengan kita. Kenapa kami ngomong begitu? Bisa jadi Pak, di desa, contohnya di desa di Jawa Timur, tapi di desa yang sangat terpencil, Grab nggak punya coverage ke arah sana Pak. Pertanyaannya saya, ketika kita membuka koneksi ke sana, apakah kita harus solusi apa yang bisa kita berikan? Bisa jadi kita bekerja sama dengan Karang Taruna. Yuk, Karang Taruna yuk, bekerja sama dengan kita untuk melakukan pengantaran obat. Ini kan ibarat setiap desa itu biasanya dia punya namanya BUMDes, Badan Unit Usaha Desa. Nah ini bisa menjadi sebuah peluang baru sebenarnya buat mereka Pak. Gitu loh jadinya. Yuk kita kerjasama. Karena kenapa? Ini untuk kemajuan desa mereka. Seperti itu. Nah jadi sebagai perusahaan health tech, ada baiknya kita tidak berpikir hanya untuk diri kita sendiri Pak. Kita harus memikirkan bagaimana dengan solusi yang kita punya, kita bisa berkolaborasi Pak. Membantu ekonomik size-nya mereka. Seperti itu. Nah, ini baru kita bilang kita punya kontribusi ke dalam masyarakat. Betul, Pak. Betul, Pak. Ini mungkin Pak ya bisa membuka peluang UMKM mungkin ya Pak ya. Misalnya tadi Karang Taruna gitu. Kemudian di pengantarannya ya Pak ya. Seperti itu juga bisa. Ya. Sangat Pak. Baru gitu. Jadi ibaratnya justru itu pemikiran visi kami ke depannya, di mana walaupun kami kecil, tapi kami mempunyai dampak Pak, kepada masyarakat yang lebih luas. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Roy. Moderator kita sudah terhubung lagi, mungkin saya kembalikan ke moderator kita. Halo. Suaranya belum terdengar. Belum terdengar Bu Ilyas suaranya. Terdengar. Ya, sambil menunggu mungkin ya. Coba baca pertanyaan lainnya Pak ya. Iya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Esther. Ya. Apakah dokter yang memberikan konsultasi melalui Konsuldoc App sudah memiliki izin praktek? Ya. Bagaimana kita memastikan hal itu? Jadi di semua health tech teknologi, health tech company yang menyediakan telemedicine, STR dan SIP itu sudah menjadi suatu keharusan, Bu. Jadi akan ada pengecekan dari kami ketika dokter atau klinik yang mendaftar untuk memberikan hal tersebut. Kalau kerjasama kami dengan klinik, hal itu berarti akan follow under kliniknya. Tapi kalau untuk dokter pribadi, berarti itu menjadi kewajiban secara pribadi. Seperti itu, Bu. Jadi tetap kita mengikuti regulasi yang sudah ada saat ini.
Seperti itu Bu Esther. Jadi nanti setelah pendaftaran akan ada tim partnership kami, engagement dengan dokter atau klinik yang bergabung dengan kami untuk dilakukan yang namanya verifikasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roy atas jawabannya. Mungkin saya coba lanjutkan lagi ya Pak ya. Ini seperti ini gangguan. Jadi mungkin saya coba ambil alih dulu sebentar sampai moderatornya kembali. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini juga ada titipan dari teman-teman yang ada di Instagram. Bagaimana perjalanan Pak Roy untuk merintis Konsuldok? Kira-kira hambatan apa saja Pak yang dilalui dalam merintis Konsuldok ini? Wow, ini pertanyaan menarik nih. Mungkin saat ini startup ini menjadi sebuah, bagi teman-teman muda sekalian, startup ini menjadi sebuah sebuah hal baru yang ingin dirintis. Saya sendiri sebagai pribadi senang banget karena memang Indonesia kekurangan entrepreneur. Kita butuh lebih banyak entrepreneur. Tetapi terkadang kita sering Konsuldok di 1 tahun pertama kita gagal, Pak. Secara sistem, secara produk kita sangat lambat. Saya boleh belak-belakan di awal CTO saya kabur malah Pak ketika buat Konsuldok. Jadi ibaratnya tidak seperti semanis yang digambarkan orang. Jadi memang mendirikan sebuah startup itu nggak gampang. Sama seperti kita mau mulai dagang. Ketika kita mau mulai dagang, kita buka dagang online, kok sepi, kok nggak ada yang beli. Kita udah coba investasi, promote, paid semua dan lain-lain, tetap aja nggak dongkrak. Sama, Pak. Hal itu semua kita rasakan. Jadi Konsuldok tidak mulus-mulus aja kok. Sampai saat ini kita selalu ada turbulensi yang harus kita solve. Oleh sebab itu, again, kalau saya boleh memberikan suggestions, kalau bisa kita ingin membangun sebuah bisnis, kita bisa jalan sendiri. Tapi kalau mau cepat, kita jalan sama-sama. Jadi, makanya kenapa dilihat di dalam sebuah startup, founder itu pun dinilai mempunyai capability yang cukup. Jadi, yuk ajak teman, 1, 2, 3 kepala lebih baik daripada 1. Seperti itu. Jadi ya itulah, tantangan banyak, turbulensi banyak. 1 tahun sampai hampir tahun kedua produk kita belum jadi. Bayangkan, R&D kita lama sekali. Itu challenge yang harus dialami. Tapi saya yakin kalau saya ngomong begini, semua startup lain pun bilang sama. Hasilnya yang dilihat, tapi prosesnya belum tentu teman-teman lihat. Seperti itu. Oke? Terima kasih Pak Roy. Oh sudah. Iya. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya apa Bu Hilya? Iya. Baik Pak. Jadi tadi udah sampai mana? Tadi ada pertanyaan yang dari Pak Oktav tanyakan mengenai journey dari Konsuldok dari teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita. Baik Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak, untuk diri sendiri, Pak Roy gimana caranya bertahan di industri startup secara individu? Oke, coba diulang lagi boleh? Secara individu, Bapak bagaimana bertahan di industri startup? Individu? Ya, secara individu? Bapak, ya. Halo? Ya, halo Pak, apakah kedengaran? Secara individu, maksudnya? Iya.
Kan tadi Oke. kendala-kendala secara perusahaan atau secara healthcare-nya. Nah, ini apa untuk apa sih untuk mengatasi kendala-kendala dan bertahan di industri startup? Saya boleh bilang nih Hilya, kalau kita ngomongin secara individu, saya nggak akan bertahan. Jadi, ini tadi saya bilang, kita boleh pilih mau jalan sendiri atau kita mau jalan bersama-sama. Saya lebih milih berjalan. Jadi, kalau saya sendiri saat ini masih bisa bertahan, itu karena teman-teman. Karena tim. Kalau saya sendiri mungkin saya udah nyerah. Jadi apa yang membuat kita persisten? Kita butuh support, kita butuh faktor push dari teman-teman kita. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita sendiri sebenarnya, seperti itu. Oke, baik Pak. Iya. Tapi kalau kamu Hilya bilang secara bagaimana cara kita bertahan secara tim, wah banyak. Intinya komunikasi. Kita punya tim dalam bekerja itu sama kayak kita punya pacar loh ini. Ini ada punya pacar? Atau udah nikah berkeluarga? Sama. Komunikasi itu yang paling penting. Seperti itu. Hilya suaranya hilang. Ya, suaranya hilang tadi. Oke. Saya mau tanya Pak, mungkin Pak ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Boleh. Kita lihat. Di sini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Faruk Rahman Maula ya. Iya. Pertanyaan pertamanya itu adalah untuk mengurus perizinan telehealth kira-kira proses singkatnya bagaimana ya Pak? Dan yang kedua, kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan untuk healthcare, chatbot, atau conversational AI? Seperti chatbot pada COVID-19 detection di merek Halodoc dan Periksa AI. Oke. Kembali saya mungkin bisa jawab pertanyaan nomor 1. Untuk mengurus perizinan telehealth, kira-kira proses singkatnya bagaimana ya? Sangat singkat kok sebenarnya. Apalagi dengan keadaan saat ini, yang memang pemerintah full support kepada industri kita sebenarnya sebagai salah satu industri penopang untuk pencegahan dampak COVID-19 di Indonesia. Jadi ada pertama izin yang harus diurus itu adalah izin di Depkominfo dulu sebenarnya. Nanti dari Depkominfo baru nanti akan urus izin berikutnya, ngobrol dengan Kemenkes, lalu kalau bisa tergabung dalam asosiasi atensi atau asosiasi telemedicine Indonesia. Itu aja kok, simple. Nanti di dalam asosiasi tersebut akan dikaji tuh komite mediknya seperti apa, bagaimana prosesnya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 2, teknologi apa yang bisa digunakan untuk healthcare chatbot? Ini sebenarnya agak teknik ya, dan sangat-sangat teknikal sekali, karena saya yakin teknologi antara Halodoc dan Periksa AI pun juga pasti beda-beda, gitu loh. Dan yang kami pakai pun juga pasti berbeda. Jadi, ini butuh pembicaraan lebih dalam sih sebenarnya untuk jawab ini, seperti itu. Oke. Makasih banyak Pak Roy. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak. Iya Pak, benar. Ada banyak pertanyaan Pak. Mungkin saya bacakan. Saya ingin bertanya, saya saat ini kuliah di jurusan radiodiagnosis. Apakah saya bisa berkarir di bidang data, terutama di healthcare atau modal belajar data secara otodidak? Bagaimana Pak? Apakah bisa dengan otodidak? Well, Pak, tidak semua developer pun juga lulusan kuliah sih Pak. Dan kalau memang Pak Senko ya atau Bu Senko nih, Mbak Senko, kalau mau berkarir di bidang data, terutama di healthcare, wow, itu future-nya bagus. Jadi saya malah mengencourage kalau memang mau fokus ke sana, fokus, dalami, karena banyak sekali data di healthcare itu yang bisa diolah sebenarnya.
Teman-teman tahu nggak? Data healthcare sekarang tahun 2020 ya. Data-data healthcare kita itu masih ketinggalan 2 tahun ke belakang, teman-teman. Jadi kalau government mau minta akses data healthcare dunia kesehatan, itu mereka bisa dapat tahun 2018. Kita tuh lag 2 tahun di belakang. Jadi kalau kita mau ngomongin soal data, masa yang akan datang, semua pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan dari insting saja, tapi all based on data. Makanya ada yang namanya big data. Itu pasar yang baru menurut saya, dan itu sangat menjanjikan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Roy. Sama-sama. Sepertinya banyak banget yang antusias Pak. Boleh dikasih pertanyaan lagi? Boleh. Saya tadi ada kelewat satu pertanyaan nih Bu. Dari siapa Pak? Dari Bu Ditya Permana Adi atau Pak Ditya. Dia tanya apakah memiliki semacam rekam medis elektronik untuk mencatat hasil resume konsultasi. Jawabannya pasti iya. Jadi setiap health tech company yang mempunyai telemedicine pasti mempunyai yang namanya electronic medical record di dalam aplikasinya dia, yang ditunjang dengan security yang memadai sebenarnya, seperti itu. Siap. Oke, baik, makasih banyak Pak Roy. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan yang di bawah ya Pak. Ini ada dari Indo SC nih Pak, bertanya, dalam aplikasi tersebut terdapat pelayanan obat, sedangkan yang kita ketahui terdapat penyakit obatnya di masyarakat. Bagaimana penyelesaian dalam aplikasi tersebut, atau adakah rekam medis yang tersimpan? Nah, ini menyangkut sama pertanyaan yang sebelumnya kita jawab kan? Ya. Seperti itu. Ya. Jadi memang ada perbedaan proses memang dalam setiap health tech yang ada saat ini dalam pengantaran obat. Nah, kalau saya lihat, saya cuma bisa mengacu ke dalam proses yang ada di Konsuldoc saat ini. Dari pertanyaannya Indo Asia ini, terdapat penyalahgunaan yang beredar di masyarakat. Bagaimana penyelesaian dalam app tersebut? Atau adakah rekam medis yang tersimpan? Pertanyaannya yang saya perlu telaah lebih jauh adalah penyalahgunaan seperti apa yang beredar. Contohnya, abuse dosis obat, itu kan juga penyalahgunaan. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan dosis obat yang berlebih? Nah, itu adalah salah satu cara kita mencari tahu. Kalau di Konsuldoc, prescription yang didapatkan dari hasil konsultasi dengan dokter, pasien tidak akan terima. Jadi prescription ini akan langsung lari ke apotek, sehingga apotek yang akan menerima prescription tersebut. Karena kenapa? Kami menghindari yang namanya, apa kalau kita bilang ya, tebus berulang-ulang, gitu loh. Karena dia punya preskripsi ini, dia bisa tebus berulang-ulang, seperti itu. Jadi dari sisi jumlah dosisnya, itu pun akan kita kontrol sebenarnya. Nah, itu dari sisi saya. Tapi saya nggak tahu di health tech lain pasti mempunyai proses yang berbeda. Mereka kalau nggak salah ada proses verifikasi nantinya kan, seperti itu dan lain-lain. Dan kalau pertanyaan berikut, apakah ada rekam medis tersimpan? Pastinya ada. Oke. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Iya. Makasih banyak Pak Roy. Iya. Pak Roy, mungkin dari saya, untuk healthcare sendiri, bagaimana 5 tahun ke depan? Apakah ada update-an atau ada rencana dari Pak Roy? Ini seru nih. 5 tahun ke depan ya. Pertama, teman-teman, kita harus lihat keadaan healthcare teknologi kita sendiri saat ini masih tertinggal 2 tahun di belakang negara-negara lain. Jadi sebenarnya cukup mudah. Kalau kita mau lihat perkembangan health tech ke depan selama 5 tahun, kita lihat aja tetangga. Apa yang mereka lakukan? Itu mudah sekali. Dan kita lihat apa yang mereka lakukan, apakah bisa di-adjust dan disesuaikan dengan culture yang ada di Indonesia. Karena nggak semua yang mereka buat bisa berlaku di Indonesia, kan seperti itu. Ya kita lihat. Jadi sebenarnya mirroring dari perkembangan teknologi Indonesia itu gampang. Either kita mau buat something dari nol, atau ya kita tiru, kita adaptasi, dan kita kembangkan jadi lebih baik. Nah, 5 tahun ke depan kita nggak tahu.
Tapi saat ini yang kita tahu teknologi AI lagi berkembang sangat pesat. Bahkan digadang-gadangkan AI bisa menggantikan fungsi dokter. Seperti itu. Di negara Cina saat ini AI bisa membaca radiologi apa namanya nih untuk tumor bisa lebih akurat dan lebih cepat daripada tenaga dokter sendiri. Tapi again, sekali lagi saya bilang apa yang terjadi di luar nggak tentu bisa di-apply di Indonesia. Ingat, dasar culture kita adalah culture sosial Indonesia. Nah, jadi banyak hal bisa terjadi. Kalau kita berkaca dari luar, sekarang ada klinik yang saat ini berjalan tanpa ada dokter di dalamnya. Karena kenapa? Dalamnya semuanya AI. Kliniknya bentuknya kayak apa namanya nih? Ingat zaman dulu nggak Hilya? Kalau mau foto ada booth foto gitu ya. Oh Kita iya. masuk foto kecil begitu, masuk booth foto, kita ketemu sama komputer virtual gitu ya. Kita masukin, kita keluhannya apa. Nanti dia bertanya terus seperti itu. Oke, nanti kita masukin digitalisasi apa namanya nih, stetoskopnya kita periksa, suhunya kita periksa. Sehingga apa yang terjadi keluarlah sebuah diagnosa. Dari diagnosa itu bahkan sampai dispense obat. Gile kalau saya bilang sih keren amat. Tapi apakah itu bisa berjalan di Indonesia? Kita nggak tahu. Belum tentu ya Pak. Ingat Indonesia adalah unik. Iya, benar sekali. Indonesia ini unik. Jadi yang tahu mengenai kita, Indonesia adalah kita sendiri. Itu aja. Baik. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira kendala untuk menerapkan itu apakah dari Indonesia, dari sumber daya manusianya, atau dari teknologinya, atau seperti apa Pak menurut Bapak? Menurut saya teknologi bukan isu. Karena orang Indonesia ini pintar-pintar. Jadi teknologi itu juga tersedia, available dimanapun. Kita bisa belajar dari manapun dan kita bisa mengembangkan teknologi tersebut. Tapi yang menjadi kendala adalah ekosistem, bukan ekosistem, sorry, apa ya kalau saya bilang, konsumennya. Apakah bisa terima atau enggak? Dan yang kedua, sumber dayanya. Apakah bisa belajar atau tidak? Kenapa? Saya sendiri ngalamin loh, implementasi di daerah, wow, itu challenging. Beda kalau kita ngomongin di Jakarta. Karena biasanya ingat, mereka sudah terbiasa sesuatu yang manual. Ketika ketika kita menawarkan sesuatu yang berbeda dan butuh belajar, maka respon pertama dan menurut saya wajar setiap manusia secara psikologi adalah resistensi, menolak. Jadi mempelajari hal yang baru tergantung dari orangnya, mereka bisa terima atau enggak. Tapi mostly adalah resistensi, dan itu adalah tantangan kita. Ya, bayangkan Cina sekarang saat ini sangat maju dengan industri artificial intelligence-nya. Budaya Barat sangat maju dengan robotiknya. Can we imagine 5 tahun ke depan kalau ini jadi satu? Robotik dengan artificial intelligence, apakah bisa menggantikan manusia? Ngeri ya. Ngeri ya. Karena robotik ini kita bisa bilang robotik itu tidak bisa tua. Ya, sedangkan kita manusia makin tua makin berkurang fokusnya. AI tidak bisa lupa, tidak bisa salah logiknya. Sedangkan kita semakin tua semakin lupa. Tapi again, itu mungkin bisa berlaku di luar. Di Indonesia nggak bisa mungkin. Nah, jadi 5 tahun ke depan Indonesia akan terus berkembang, akan lahir teknologi-teknologi baru, dan kita harus lebih aware. Itu aja sih. Mana yang bisa berguna buat kita pasti akan kita adaptasi. Mana yang tidak, ya jangan. Gitu. Itu sih dari saya. Semoga menjawab ya, Hilya ya. Tips-tips dari Bapak nih untuk para pemula startup yang pengen terjun di semacam kesehatan, bidang kesehatan. Hilya suaranya putus-putus. Oke Pak, jadi tips untuk pemula yang ingin membangun startup seperti Bapak di bidang kesehatan. Bagaimana Pak?
tips-tipsnya. Tips-tipsnya? Ya. Oh, pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah teman-teman harus do research. Itu pertama. Untuk mencari tahu apa problematik yang teman-teman bisa selesaikan. Ingat, kita start dengan something small dulu nggak apa-apa, gitu loh. Dari small itu akan proven, itu akan lebih baik daripada kita start something big tapi berantakan. Jadi teman-teman do a lot of research, cari problematik apa yang ingin diselesaikan karena banyak kok. Healthcare itu saat ini sangat luas dan healthcare itu jujur kalau saya lihat beda sama bank. Bank sudah terdigitalisasi, ya. Transportasi sudah terdigitalisasi, retail sudah terdigitalisasi, tapi healthcare banyak batasan-batasan yang memang harus kita pahami, ya. Banyak aturan-aturan main yang memang harus kita pahami. Jadi input dari saya, teman-teman lakukan banyak R&D, research and development, dan yang kedua, persiapkan mental. Healthcare tidak mudah. Resistensi akan banyak terjadi di ekosistem itu tersebut. Ketika dia masuk ke rumah sakit bukan pihak yang gampang. Klinik juga bukan pihak yang gampang. Masing-masing punya resistensinya sendiri. Jadi, siapkan mental. Jangan teman-teman melihat, halo dok, halo dokter, sehatku, periksa, dok. Jadi seolah-olah itu semua mudah. Kita punya masa kelam masing-masing dari kita. Di mana membangun ini ternyata nggak mudah. Gitu. Jadi mental harus disiapkan, tidak ada sesuatu yang instan. Dan yang ketiga, tips dari saya, kalau semua masing-masing dari kita berjalan sejauh ini karena kita sama-sama. Seperti itu. Karena dengan sama-sama kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Ya. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan. Seperti itu. Jadi itu aja dari saya. Insya Allah, puji Tuhan, kalau itu semua jalan dengan baik, akan lahir startup-startup yang berkualitas sebenarnya. Amin, amin. Wah, keren banget ya. Pak Roy. Amin, sama-sama. Ada yang lain pertanyaan dari yang lain, Instagram kah, dari mana? Mungkin dari para peserta yang di YouTube, kita lihat dulu apakah ada komen dan pertanyaan dari para peserta. Oke. Baik, Pak. Teman-teman, ada yang bertanyakan lagi? Pak, ada yang bertanya sih Pak di sini. Ya, gimana? Sebenarnya pertanyaannya, nah setelah konsul apakah bisa diberikan obat juga? Ini mungkin lebih ke pelayanan konsultan ya Pak ya? Bagaimana? Iya. Jadi pertanyaannya bagaimana tadi? Jadi setelah mengirim obat, apakah langsung dikirim Pak? Ya. Pak. Oh ya, apakah bisa diberikan obat dan dikirim juga? Ya. Jadi Konsuldok saat ini kita masih menjalankan layanan kita pertama itu adalah layanan telemedicine. Jadi saat ini hanya terbatas di telemedicine, tapi bulan depan kita akan launch antar obatnya. Jadi sudah bisa obatnya diantar seperti itu. Oh. Jadi saat ini kita lagi menjaring beberapa apotek sebenarnya. Jadi dari sisi bisnis modelnya sendiri, ibaratnya kita lebih ke arah point to point. Jadi kita tidak akan masif penyebaran, tapi kita lebih memilih sebenarnya. Memilih apotek-apotek mana yang bisa bekerja sama kami sesuai dengan lokasi, poin-poin tersebut bisa mewakili untuk pengantaran di 30 km terdekat, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini masih masuk dalam assessment, mudah-mudahan doakan bulan depan kita akan launch, sehingga dari sini semua ekosistem yang ada di
di dalam konsultan sendiri itu bisa dijalankan. Ini untuk berbeda dengan ini ya, berbeda dengan kliniknya. Kalau klinik sudah bisa obatnya diantar. Jadi kalau kayak contohnya kami ada beberapa kasus dari klinik dental kemarin, karena kan klinik dental ini tidak bisa pemeriksaan pasien secara langsung ya. Karena kan mulut ya, membuka mulut tuh agak, jadi banyak tuh klinik gigi tuh saat ini tutup. Tapi dengan kita, mereka tetap bisa melakukan konsultasi, tetapi pada akhirnya tetap obat itu bisa diantar ke rumah pasiennya lewat farmasi mereka. Karena kan setiap klinik sudah punya farmasi sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi mereka bisa langsung masuk ke arah pengantaran obat. Seperti itu. Sudah jalan kalau itu saat ini. Untuk kliniknya. Makasih banyak. Ya, Pak Roy, mau tanya, kira-kira ini healthcare-nya udah versi keberapa, Pak? Kenapa? Ini healthcare-nya udah versi keberapa? Putus-putus suaranya, Helia. Ini Pak, untuk healthcare-nya sendiri, udah versi yang keberapa? Yang nanti mau di-launching? Waduh, keberapa ya? Saya sendiri kurang paham versi yang keberapa nih. Tapi selalu di-update ya Pak ya, dikembangkan terus setiap itu. Pasti selalu. Jadi walaupun sudah jalan, kita akan terus melakukan update untuk performa yang lebih baik, pastinya untuk UI UX yang lebih baik, lalu untuk konten-konten yang lebih baik, seperti itu. Itu akan terus berjalan sih. Jadi kalau ada improvement dibutuhkan, ada input, monggo di-share ke kita sebagai input buat kita juga. Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak. Apakah data dari pasien bisa dijamin tidak bocor? Misalkan ada penyakit tertentu Pak, bagaimana jawabannya Pak Roy? Ya, itu kita ngomongin ke arah security ya. Jadi ke arah security kita jaminkan memang secara medical record yang ada di kita itu kita sudah diprotected seperti itu. Tapi memang teknologinya apa, ya saya nggak bisa ngomong di forum ini sebenarnya. Tapi ya kita sudah punya antisipasi ke arah sana. Jadi dijamin aman. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Roy. Ya, ada lagi? Mungkin dari para peserta yang bisa tampil untuk bertanya lagi, ketik di kolom chat publik. Oh iya. Mungkin dari Pak Roy, mau sedikit bertanya Pak, asal mula nama healthcare itu dari mana tuh Pak? Asal mula apa? Asal mula nama healthcare. Apakah healthcare? Putus-putus sih lihat suaranya tadi. Oke, jadi saya ingin bertanya Pak, asal mula nama healthcare itu apakah ada latar belakangnya kenapa healthcare atau karena emang dari Inggrisnya aja gitu healthcare gitu? Bagaimana Pak Roy? Iya, jadi sebenarnya healthcare itu gabungan dari dua suku kata tadinya, kesehatan dan caring sebenarnya. Sehingga care ini sebenarnya ada faktor emosional yang terlibat. Kesehatan itu sendiri tidak bisa membaik kalau tidak ada yang namanya pendekatan secara emosional, pendekatan secara person seperti itu. Oleh sebab itu, contohnya healthcare yang ada di sebuah dokter pun mempunyai cara-cara pendekatan tertentu kepada pasien. Jadi dia tidak hanya mengobati, tapi dia harus bisa mensupport pasiennya, mengencourage pasiennya supaya hidup lebih baik, hidup lebih sehat seperti itu. Jadi itu sih asalnya, menurut saya ya. Makanya saya sangat senang dengan kata healthcare, karena health dan care itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, itu menurut saya. Oke, Pak, baik. Mungkin untuk sesi Pak Roy kita dulu ya Pak ya. Kita lanjut ke